Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk bapak-bapak sekalian karena dapat meluangkan waktunya untuk dapat menonton video sosialisasi ini. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk dapat mensosialisasikan draft SOP pengecekan dan perbaikan ban siaran berupa video pada kegiatan siaran untuk meningkatkan konsistensi kualitas siaran TVRI Jawa Barat agar dapat senantiasa baik. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa bahan siaran video itu sebenarnya adalah tanggung jawab dari editor yang membuat video tersebut untuk memastikan bahwa spesifikasinya itu sesuai dengan kebutuhan, dan seharusnya juga bahan siaran video ini dapat dicek terlebih dahulu oleh pihak terkait dari bidang program atau berita. Jadi melalui SOP ini sebagai pihak pelaksana, kita dari bidang teknik akan berusaha untuk membuat sebuah filter tambahan untuk memastikan bahwa bahan siaran video yang ada itu sudah sesuai dengan kebutuhan penyiaran, sehingga pada saat disiarkan itu kualitas siaran akan bisa memiliki kualitas yang baik. Tersebut perlu dilakukan karena seringkali permasalahan yang terjadi pada saat siaran itu diakibatkan oleh bahan siaran video yang belum sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Berikut ini adalah poin-poin yang akan saya sampaikan pada video sosialisasi ini. Poin yang pertama adalah hasil pemetaan proses penyiaran. Di sini saya akan menunjukkan proses penyiaran yang telah saya petakan dan juga tambahkan prosedur yang ada pada draft SOP yang telah dibuat sebelumnya, sehingga kita dapat melihat keseluruhan proses yang ada apabila ditambahkan prosedur-prosedur tersebut. Lalu yang poin kedua adalah draft SOP pengecekan dan perbaikan bahan siaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan lebih rinci mengenai prosedur-prosedur yang ada pada draft SOP yang telah dibuat. Lalu yang ketiga adalah standar spesifikasi bahan siaran. Nah, di sini nantinya standar tersebut akan menjadi patokan seperti apa sih spesifikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan siaran agar dapat menghasilkan kualitas siaran yang baik. Untuk poin yang pertama, hasil pemetaan proses penyiaran. Di sini saya menyajikan ada dua flowchart. Pertama adalah flowchart proses penyiaran dari kegiatan siaran harian untuk bahan siaran playback atau station dari MCR. Lalu yang kedua adalah flowchart proses penyiaran dari acara berita atau program untuk bahan siaran live atau penggunaan bahan siaran pada station VTR. Berikut ini adalah flowchart untuk proses yang pertama. Di sini kita bisa melihat bahwa ada proses yang sewarna biru dan ada proses yang sewarna hijau. Proses yang berwarna biru merupakan proses standar yang biasa kita lakukan sehari-hari. Lalu untuk proses yang berwarna hijau itu merupakan proses yang saat ini berusaha untuk dapat dibuatkan SOP-nya agar dapat dilakukan dalam upaya untuk menjaga konsistensi dari kualitas siaran agar dapat senantiasa baik dengan melakukan pengecekan dan perbaikan bahan siaran yang digunakan. Untuk bahan siaran playback, pengecekan tidak dilakukan pada saat prasiaran karena kegiatan pada komputer master control ini merupakan kontrol utama dari kegiatan siaran harian. Jadi apabila dilakukan pengecekan dan perbaikan pada saat sebelum siaran, itu akan sangat berisiko terhadap keberlangsungan seluruh kegiatan siaran yang akan dilakukan pada hari tersebut. Sehingga pengecekan dan perbaikan bahan siaran itu dilakukan pada saat siaran berlangsung. Itu pun untuk perbaikan hanya dilakukan saat siaran terhadap perbaikan yang dapat dilakukan dengan cepat tanpa mengganggu jalannya kegiatan siaran. Selanjutnya untuk bahan siaran live, perbedaannya terdapat pada letak proses pengecekan dan perbaikan itu dilakukan. Untuk bahan siaran live, pengecekan dan perbaikan sebelum siaran dapat dilakukan untuk beberapa kegiatan. Dalam catatan, waktu tiba bahan siaran video pada server itu sudah sesuai dengan apa yang telah diatur pada SOP, yaitu 1 jam sebelum siaran. Lalu untuk pengecekan bahan siaran video
pada saat siaran hanya pada kualitas gambar dari video, karena untuk item ini akan lebih terlihat jelas jika sudah disiarkan dan dilihat pada monitor televisi biasa. Perbaikan saat siaran tidak dilakukan karena di luar dari perbaikan yang dilakukan sebelum siaran, perbaikan lainnya itu sudah tidak dapat dilakukan, akan mengganggu jalannya kegiatan siaran pada saat materi video tersebut ditayangkan. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, dihasilkanlah 2 draft SOP pengecekan dan perbaikan bahan siaran, di mana draft SOP-nya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah untuk kegiatan siaran acara playback atau pada stasiun MCR, dan yang kedua adalah untuk kegiatan siaran acara live atau pada stasiun VTR. Berikut adalah prosedur yang diatur pada draft SOP yang pertama atau kegiatan untuk acara playback. Kegiatan yang pertama, file scheduler disimpan pada server. Kelengkapannya file scheduler untuk pengoperasian X-Playout, lalu waktunya 1 jam sebelum siaran. Outputnya file scheduler tersedia pada server, dan untuk staf yang bertanggung jawab adalah staf bidang program. Jadi di sini apabila file scheduler belum tersedia pada server 1 jam sebelum siaran, maka kita harus melaporkan hal tersebut kepada TD atau Technical Director untuk dapat memfollow up hal tersebut kepada bidang yang terkait untuk mengkonfirmasi agar bisa segera menyimpan file scheduler tersebut pada server. Lalu kegiatan yang kedua yaitu pengecekan saat siaran, itu meliputi kepada kondisi, resolusi, level komposisi, level dan jenis audio, kualitas gambar, judul dan nama pada bahan siaran video, di mana hal tersebut akan dilakukan selama kegiatan siaran berlangsung, dan outputnya itu bahan siaran video itu harus sesuai dengan standar spesifikasi yang sudah ditentukan, di mana ini nantinya untuk standar spesifikasi akan saya paparkan pada slide berikutnya. Lalu untuk kegiatan yang ketiga yaitu perbaikan saat siaran. Nah, di sini perbaikan hanya terbatas pada pengaturan level dan jenis audio dari bahan siaran video tersebut. Karena untuk hal lainnya itu akan sangat memakan waktu sehingga tidak bisa dilakukan dengan waktu yang sangat terbatas seperti pada saat 1 jam sebelum mau siaran ini. Lalu untuk kegiatan yang keempat yaitu pembuatan laporan. Nah, di sini nantinya apabila terdapat ketidaksesuaian atau bahan siaran tersebut memang harus diperbaiki, dan pada saat dicek memang terdapat permasalahan, itu semuanya harus dilaporkan kepada TD agar TD dapat membuat laporan terkait permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga nantinya sebagai bahan evaluasi terhadap bidang yang terkait agar dapat mengantisipasi hal yang sama, agar nantinya permasalahan tersebut tidak terulang kembali pada kemudian hari. Berikut ini adalah prosedur-prosedur yang diatur pada draft SOP yang kedua atau untuk acara siaran live. Yang pertama, materi bahan siaran video dari acara live disimpan pada server. Kelengkapannya tentu adalah bahan siaran video itu sendiri. Lalu waktunya itu 1 jam sebelum siaran. Outputnya bahan siaran video tersedia pada server. Sama seperti draft SOP yang pertama, untuk staf yang bertanggung jawab adalah staf dari bidang program atau berita. Di sini juga sama seperti draft SOP yang pertama, apabila 1 jam sebelum siaran itu bahan siaran video belum ada pada server, itu kita harus lapor kepada TD untuk mengkonfirmasi kepada bidang yang terkait agar segera dapat mempersiapkan materi bahan siaran video tersebut. Selanjutnya untuk kegiatan yang kedua, pengecekan pra siaran, itu pengecekan meliputi terhadap kondisi, resolusi, level komposisi, level dan jenis audio, judul dan nama pada bahan siaran video tersebut. Nah, di sini untuk setiap proses pengecekan itu dialokasikan 10 menit, dan untuk outputnya itu bahan siaran video harus sesuai standar spesifikasi yang nantinya akan saya paparkan pada slide selanjutnya untuk standar spesifikasi yang dibutuhkan. Lalu untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan
ketiga yaitu perbaikan prasiaran, itu meliputi pengaturan resolusi, level komposisi, level dan audio, dan judul serta nama pada bahan siaran video. Selain itu untuk alokasi waktu dan juga outputnya itu sama pada saat pengecekan. Jadi perbaikannya itu tentunya apabila pada saat pengecekan terdapat ketidaksesuaian, itu akan berusaha untuk diperbaiki pada kegiatan nomor 3 ini. Lalu untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan nomor 4, pengecekan saat siaran, itu meliputi pengecekan terhadap kualitas gambarnya saja dari bahan siaran video. Karena untuk kualitas gambar itu akan lebih jelas apabila kita mengeceknya pada monitor hasil dari siaran. Lalu untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan nomor 5, pembuatan laporan, itu sama seperti pada draft SOP yang pertama. Ini di sini semua ketidaksesuaian itu harus dilaporkan kepada TD agar TD dapat membuatnya menjadi sebuah laporan sebagai bahan evaluasi nantinya untuk bidang terkait dapat mengantisipasi permasalahan yang ada sehingga kedepannya dapat lebih menghindari permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah spesifikasi standar dari kebutuhan penyiaran. Yang pertama, untuk resolusi itu harus Full HD atau memiliki dimensi 1920 kali 1080 pixel. Lalu untuk nomor kedua, kualitas gambar itu standarnya adalah tulisan dan gambar tidak buram dan terlihat yang jelas. Nah, untuk permasalahan ini biasanya terjadi pada saat bahan siaran video yang ada itu sebenarnya tidak memiliki resolusi Full HD atau 1920 kali 1080 pixel. Nah, jadinya karena resolusinya itu lebih kecil, kita harus menyesuaikan resolusinya untuk dapat menampilkan pada layar itu full screen, sehingga akibat terjadinya penyesuaian tersebut itu terkadang apabila resolusinya itu terlalu rendah, kualitas gambar itu akan menjadi sangat buruk sehingga tulisan dan gambar yang ada itu menjadi tidak jelas untuk dapat dilihat oleh pemirsa. Sehingga di sini sebenarnya tidak masalah bahan siaran memiliki resolusi yang lebih kecil daripada kebutuhan, asalkan pada saat penyesuaian itu kualitas gambarnya tetap baik. Selanjutnya adalah nomor 3, standar untuk audionya. Itu level suara itu sebaiknya diatur 50-70% pada grafik audio Adobe Premiere atau seperti yang dapat kita lihat pada gambar, dengan maksimum 6 dB. Berlaku untuk pengaturan pada XTV voice weight untuk 6 dB minus 6 dB ini. Lalu standar jenis audionya adalah stereo. Jadi di sini apabila audionya itu memang terkadang seperti yang sudah kita alami sebelum-sebelumnya, level audio terkadang tidak beraturan sehingga perlu penyesuaian agar pada saat siaran itu ditampilkan suara itu tidak naik turun dengan signifikan. Lalu untuk standar jenis audio itu karena sekarang memang kebutuhan dari digitalisasi itu stereo, sehingga apabila ternyata jenis audionya itu mono, itu kita perlu menyesuaikan video tersebut agar dapat berjenis stereo sehingga dapat didengarkan dengan jelas oleh pemirsa dan tidak hanya keluar pada salah satu speaker saja. Lalu yang keempat, judul dan nama. Nah, di sini terkadang juga pada saat siaran itu berlangsung terdapat kesalahan dalam penulisan judul dan nama. Nah, di sini sebisa mungkin kita mengecek hal tersebut terlebih dahulu agar nantinya sebelum siaran kita dapat merubah atau memperbaiki tipe yang ada tersebut. Namun untuk MCR, kalau misalkan bahan siarannya ternyata terdapat tipe karena dari MCR-nya sendiri atau dari aplikasi yang digunakan itu tidak bisa langsung untuk dapat memperbaiki permasalahan ini, sehingga apabila terdapat permasalahan ini pada saat penggunaan bahan siaran playback itu kita tidak bisa memperbaikinya, namun kita akan memberikan catatan kepada bidang yang terkait agar dapat memperbaiki tipe yang terjadi tersebut, sehingga apabila bahan siaran tersebut akan disiarkan kembali itu tipenya sudah tidak ada
atau kesalahan dalam penulisannya sudah diperbaiki. Nah, berikutnya untuk poin yang kelima, kondisi video. Di sini standarnya itu tidak ada kerusakan pada video, sehingga video dapat diputar secara penuh sesuai dengan durasi video tersebut. Karena terkadang pada saat awal-awal di play, video tersebut bisa berjalan dengan baik, namun pada saat di tengah-tengah itu langsung blank, dimana hal ini mengindikasikan bahwa bahan siaran tersebut memang rusak atau pada saat rendering tidak terselesaikan dengan sempurna. Untuk spesifikasi yang terakhir adalah komposisi video, dimana video yang ada itu harus memiliki komposisi terang dan gelap yang baik dengan patokan kepada YC waveform, di mana warna gelap berada di atas nilai 0%, sedangkan terang tidak lebih dari 100%. Itulah materi-materi yang ingin saya sampaikan dalam video sosialisasi ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada saran maupun kritik, silahkan kirimkan langsung by WA ke nomor 085 721 878701. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.